belajarnya pun kita akan fokus, akan semangat. Iya, akan semangat, akan fokus. Tetapi kalau misalkan kita sakit, gimana rasanya? Lemas, ya, lemas. Terus apa lagi? Loyo, ya. Jangankan untuk belajar, yang ada badan kita sakit. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum berdoa, mari kita menyanyikan lagu Tangan ke Atas. Ibu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Dimas Hadir. Suci Maulida Hadir. Alia Ramadhani Hadir. Muhammad Fadli Hadir. Muhammad Haikal Hadir. Fauzan Hadir. Alia Maulida hadir. Nopianti Hadir. Sifan Haliza Hadir. Deni Seta Hadir. Rizka Nopianti Hadir. Putri Rati Hadir. Nur Hasanah Hadir. Silvi Nur Aini Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam belajarnya. Baik anak-anakku semua, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kepada negara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti ikutin instrumennya ya, silakan berdiri.
menyanyi. Silakan duduk lagi, Nak. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu nasionalisme? Lagu nasional. Karena untuk mewujudkan rasa hormat kita kepada para pejuang, ya. Sekarang di sini Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Selama berlangsungnya pelajaran Ibu, kesepakatan kelas ini harus ditaati. Nih, kesepakatan kelas hari ini tidak berteriak atau mengganggu, tidak bermain saat belajar sedang berlangsung, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan, terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Siap? Siap mengikutinya? Siap mentaatinya? Baik, biar lebih semangat, kita SBK dulu. Yuk, sama-sama kita melakukan SBK. Silakan berdiri. Nah, sebelum kita membahas pelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali pelajaran yang minggu depan telah kita lakukan. Pelajarannya, siapa yang masih ingat materinya? Tentang apa? Tentang membaca, betul. Nah, siapa yang tahu pengertian membaca? Ya, sok silakan. Membaca adalah kegiatan memahami informasi dari tulisan. Iya. Membaca adalah kegiatan memahami informasi dari tulisan. Tujuannya untuk mengetahui isi teks, menambah pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Silakan buka bukunya.
Nah, ada jenis-jenis teks. Siapa yang tahu jenis-jenis teks? Ada apa aja? Oh, silakan Sifat. Teks fiksi, teks non fiksi, teks pendek lain. Teks fiksi, teks non fiksi, dan teks pendek lain. Betul sekali, ayo tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, siapa yang mengetahui ciri-ciri dari teks fiksi? Boleh, Dimas. Ciri-ciri teks fiksi ada tokohnya bersifat imajinatif, contohnya fabel atau legenda. Iya, betul. Tepuk tangan buat Dimas. Ya, ciri-ciri teks fiksi ada bersifat imajinatif, ada tokoh, alur cerita, latar, tempat, atau waktu. Contohnya tadi apa? Fabel, terus apa lagi? Cerita rakyat atau legenda. Kalian pernah membaca cerita rakyat? Apa judulnya yang kalian baca? Malin dan selain Malin Bunda masih banyak. Apa lagi ya? Gunung Tangkuban. Itu adalah salah satu contoh cerita rakyat. Sekarang tadi fiksi ya. Sekarang ciri-ciri dari teks non fiksi. Siapa yang bisa menjawab? Masih ingat ciri-ciri teks non fiksi? Udah lupa? Ciri-ciri teks non fiksi bersifat fakta, bertujuan memberi pengetahuan. Teks pendek lain. Teks pendek lain apa itu? Teks non fiksi ya. Teks non fiksi itu ciri-cirinya bersifat fakta, bertujuan memberi pengetahuan. Contohnya seperti apa? Seperti artikel. Terus apa lagi nih? Seperti apa? Teks informasi tentang hewan, tentang lingkungan, dan kesehatan. Ada satu lagi teks apa? Teks fiksi, teks non fiksi. Satu lagi teks apa? Teks pendek lain. Teks pendek lain, betul sekali. Contohnya seperti apa ya? Teks pendek lain. Contohnya seperti apa? Iklan. Iya, jangan ragu-ragu. Iklan ya. Contohnya seperti iklan. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini materinya yaitu tentang ide pokok dan ide pendukung. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video, murid mampu memahami ide pokok suatu pesan lisan. Terus melalui penjelasan guru, murid mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah membaca sebuah cerita dan merasa ada bagian yang paling penting? Apakah kalian pernah membaca sebuah cerita? Nah, Apa saja yang kalian baca? Ceritanya apa saja? Judulnya? kancil anak-anak. Si Kancil Anak. Apakah kalian merasa ada bagian yang paling penting di dalam cerita si Kancil Anak-anak? Ada, tentunya ada ya bagian-bagian yang penting dalam sebuah cerita. Terus bagaimana cara kalian mengetahuinya?
Terus di mana dan kapan cerita itu berlangsung. Terus masalah apa yang akan muncul di dalam sebuah cerita. Kemudian bagaimana cerita itu berakhir. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apakah kalian merasa senang jika bisa membuat kalimat yang menarik dan meyakinkan orang lain? Senang. Kenapa? Karena cerita kita bisa dipahami dan diterima oleh orang lain, ya. Pintar sekali, tepuk tangan untuk semua. Di sini Ibu sudah membuat paragraf. Ibu minta dari kalian untuk membantu Ibu membacakannya. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Boleh, Rizda. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Keindahan alam yang dimiliki setiap pulau yang ada di Indonesia pun beraneka ragam. Di setiap pulau dapat kita temukan hutan, pantai, gunung, danau, serta masih banyak keindahan alam yang lainnya. Keindahan tersebut yang menarik para wisatawan untuk berkunjung di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalimat mana yang paling penting menurut kalian? Kalimat paragraf pertama, yaitu keindahan alam yang dimiliki setiap pulau yang ada di Indonesia pun beraneka ragam. Selanjutnya, kenapa kalimat itu penting? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ide utamanya menyampaikan gagasan pokok bahwa setiap pulau di Indonesia memiliki keindahan dan apa? Keindahan alam yang beraneka ragam. Terus apa lagi? Menghubungkan sebab akibat keanekaragaman. Itulah kenapa banyak turis yang datang ke Indonesia, ya. Nah, di sini Ibu udah siapkan video. Kalian simak baik-baik videonya. Dan setelah video selesai, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sejauh mana kalian memahami video yang Ibu sediakan ini, ya? Simak baik-baik ya, Nana. Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar, dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif-induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama.
artinya kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan paragraf yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Cukup mudah dipahami, bukan? Demikian tadi video pembelajaran tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Nah, Tentunya masih banyak kekurangan. setelah melihat video tadi, Ibu pengen tahu, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa pengertian dari ide pokok?
gagasan utama. Itu adalah gagasan, pikiran, dan pokok pikiran. Ya, gagasan utama. Paragraf terletak pada kalimat utama. Sekarang Ibu mau tanya, kalau ide pokoknya berada di awal paragraf, itu paragraf apa? Siapa yang tahu? Boleh? Paragraf deduktif. Betul, paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Karena paragraf deduktif itu ide utamanya berada di awal paragraf. Ya, tepuk tangan buat siapa sih, Pak? Sekarang pertanyaan kedua. Siap ya? Kalau ide utamanya berada di akhir paragraf, disebut paragraf apa? Boleh Dimas lagi? Paragraf induktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif itu ide utamanya ada di akhir paragraf. Tepuk tangan buat Dimas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa yang tahu bila ide utamanya berada di awal atau di akhir paragraf? Ya, paragraf campuran. Itu apa tidak? Betul. Paragraf campuran. Karena paragraf campuran ide utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau apa? Atau kalimat utama, ya. Baik, anak-anak. Sebelum Ibu lanjut, sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Boleh, Siva. Kalau ide pokoknya ada di tengah kalimat disebut kalimat apa, Bu? Ya, bagus. Kalau ide pokoknya berada di tengah kalimat, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Kalau ide pokoknya berada di tengah paragraf, ada yang bisa? Ada yang mau bantu Ibu? Kalau ide pokoknya berada di tengah paragraf disebut paragraf campuran. Kenapa? Karena paragraf campuran itu bersifat fleksibel. Bisa di mana aja, bisa di awal paragraf, di pertengahan paragraf, atau di akhir paragraf. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu sudah membuat contoh paragraf deduktif. Tolong bantu Ibu untuk membacakan contoh paragraf deduktif. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan paragraf deduktif? Boleh. Suci. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan air manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan badan. Nah, mari kita sama-sama temukan ide pokok yang ada di paragraf deduktif. Kira-kira ide pokoknya berada di awal apa di akhir kalimat? Awal. Di awal. Itu
Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Kita lanjut ya. Untuk contoh paragraf induktif. Untuk contoh paragraf induktif, boleh siapa yang mau bantu ibu untuk membacakannya? Boleh Dimas? Di pasar terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan seperti sayuran, buah, dan pakaian. Pasar dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Selain itu juga digunakan untuk pertukaran barang. Oleh karena itu, pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, siapa yang bisa menemukan ide pokoknya? Ide pokoknya berada di awal apa di akhir kalimat? Di akhir. Di akhir kalimat, yaitu pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nih contoh paragraf terakhir, yaitu paragraf campuran. Boleh ibu minta tolong satu kali lagi untuk membacakan contoh paragraf campuran. Siapa yang mau bantu ibu? Putri, boleh? Oh, Lista, boleh? Boleh, Lista. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga pendarahan darah, lancar daya tubuh meningkat dapat mengurangi stres dan membuat pikiran sehat. Oleh karena itu olahraga memang menjadi peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh. Iya, terima kasih untuk Lista. Sekarang siapa yang bisa menentukan ide pokoknya? Ide pokoknya ada di awal paragraf apa di akhir paragraf? Ayo, baca. Ide pokoknya ada di mana? Ada di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Benar, di akhir. Di awal apa di akhir, Nak? Di awal. Karena olahraga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke selanjutnya. Ibu akan kuis. Siapa di antara kalian yang mau ikut kuis? Kuisnya seperti apa ya? Kita lihat. Nah, siapa yang mau mencoba duluan? Boleh silakan ke depan. Ayo, siapa yang mau mencoba? Boleh? Nanti. Boleh dong. Harus semangat dong ya. Ayo, kita pencet ini ya. Ini baca ya bareng-bareng ya. Tapi dalam hati aja. Ide pokoknya apa ini? Satu, betul. Katakan mantap untuk Fadli. Fadli, mantap. Ayo siapa lagi yang mau coba? Alia boleh? Boleh Alia? Ini untuk pertanyaan kedua ya. Jawab ya. Nanti jawab. Baca ya.
ya. Baca ya. Kira-kira itu polanya ada di mana? Iya betul. Terima kasih buat Novi. Katakan mantap buat Novi. Novi. Iya. Masih banyak nih. Masih ada 6. Siapa yang mau mencoba? Oh boleh boleh. Kalau mau mencoba boleh ya, ke depan ya. Betul. Terima kasih buat Suci. Katakan mantap buat Suci. Suci. Silakan. Ayo satu lagi yang mau mencoba masih ada nih soalnya. Sipa boleh ke depan Sipa. Boleh ke depan nggak apa-apa. Yuk coba aja nggak apa-apa ya nak. Ayo nggak apa-apa. Coba. Haikal boleh. Adli boleh. Mau. Sipa mau kan? Boleh. Nanti kita lihat apa ya jawabannya. Betul ya. Betul sekali buat Sipa. Katakan mantap buat Sipa. Sipa. Mantap. Ada yang mau mencoba lagi? Haikal. Kakek Haikal langsung. Mau mencoba Haikal? Denis, mau mencoba? Boleh. Ayo masih ada 4 pertanyaan buat kuis hari ini. Ayo Denis. Bantu jawab ya. Ayo baca sayang. Jawabannya apa Haikal? Ah Denis lupa ibu. Jawabannya pilih nggak apa-apa. Oh salah. Ya sok. Ayo bantu teman-temannya. Warna apa? Yang kira-kira yang betul? Hijau tua. Hijau tua yang mana? Yang pertama. Nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa ya. Mau salah mau nggak? Ayo katakan mantap buat Denis. Denis. Ada yang mau coba lagi? Apa sudah cukup? Ada yang mau? Bisa udah? Denis, itu siapa? Dimas boleh. Ya jangan malu-malu, kalau mau udah ke depan aja ya. Jangan malu-malu. Betul ya. Kata mantap buat Dimas. Dimas. Iya. Siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, siapa lagi yang mau mencoba? Silvi mau? Boleh. Gak apa-apa kalau mau. Ayo
kan? Ada yang mau lagi? Hah? Ada yang mau mencoba? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Kalau sudah cukup, kita lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya. Ibu akan kasih lembar kerja buat kalian. Kenapa Denis? Langsung. Ya, ibu mau kasih lembar kerja atau LKPD untuk berkelompok. Dengarkan ibu dulu sebelum mengerjakan. Dengarkan ibu dulu anak-anak. Ibu akan kasih lembar kerja, kemudian kalian isi yang mana menurut kalian yang benar. Kemudian dari kelompok perwakilan untuk maju ke depan satu orang untuk mempresentasikannya. Ya, dari sekarang kalian tunjuk siapa yang perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Ini soalnya ibu sudah siapkan. Ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3. Namanya tulis. Kelompoknya tulis. Dan isi jawaban dengan benar. Yuk kerjasama. Kerjasama ya, karena ini lembar kerjanya berkelompok, maka isinya harus bersama-sama. Kalau tidak paham, boleh tanya sama ibu. Boleh Haikal, bisa, Putri, barengan kerjanya. Ada kesulitan? Boleh dibaca bareng-bareng. Kelompok 5, ada yang sulit? Kelompok Miska, gimana? Ada yang bisa yang ibu bantu? Kelompok Miska?
Mulai dari mana? Nah, ya, kita kerja sama.
Siapa? Kelompok mana dulu yang ngomong depan? Kelompok 1. Oh, mau kelompok 1 dulu ngomongnya. Sampah yang menumpuk di rumah dapat menyebabkan banjir. Air tidak bisa mengalir dengan lancar karena tersedot oleh sampah. Selain itu, sampah juga menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sangat penyakit. Tidak pokok. Jawabannya, sampah yang menumpuk di sungai dapat menyebabkan banjir. 2. Pantai adalah tempat wisata yang banyak dikunjungi di pantai. Kita dapat melihat Dengerin ya, nanti berikan tanggapan buat teman-temannya ya. banyak Dengerin nak. orang untuk berenang atau menikmati suasana matahari terbenam. Tidak pokok. Jawabannya, pantai tempat wisata yang banyak dikunjungi. Ya, tindakan kebakaran perlu diperhatikan di masyarakat. Dengan ketambahnya pekerjaan berat menjadi ringan. Hubungan antara lain yang tidak. Mulai kebersamaan berberganti antara masyarakat. Pokok. Jawabannya, tindakan gotong-royong Nah, silakan anak-anak berikan tanggapannya untuk kelompok 1. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sudah cukup? Baik. Katakan hebat buat kelompok 1. Kelompok 1 hebat. Ya, silakan duduk kembali. Siapa lagi? Kelompok mana lagi yang mau maju ke depan? Kelompok 3 dulu ya sayang ya. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Dengerin ya. Indonesia. Nanti beri tanggapan Penyebab ya. banjir bisa bermacam-macam, seperti saluran air yang tersumbat, penebangan pohon liar, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, dan gangguan kesehatan. Jawabannya adalah banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. 2. Belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. Dengan belajar sedikit demi sedikit setiap hari, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, belajar rutin juga mengurangi stres dan meningkatkan daya ingat. Jawabannya adalah belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar hanya saat menjelang ujian. 3. Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk bernafas. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir serta erosi. Maka dari itu, menjaga kelestarian pohon adalah kewajiban bersama. Jawabannya adalah pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang mau mencoba memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Ya, sudah cukup? Oke. Kita katakan mantap buat kelompok 3. Kelompok 3? Oke, terima kasih. Silakan Dimas. Ayo siapa lagi nih? Kelompok mana lagi? Oh, kelompok 2 boleh. Sebuah hari Minggu, taman kota selalu ramai dikunjungi warga. Banyak anak bermain di area permainan sementara orang dewasa berolahraga. Taman menjadi tempat favorit untuk berkumpul bersama keluarga. Jawabannya adalah taman kota selalu ramai dikunjungi warga pada hari Minggu. 2. Banyak anak menyukai es krim karena manis dan segar. Es krim tersedia dalam berbagai rasa, seperti coklat, vanila, dan stroberi. Beberapa toko ini menyediakan es krim rendah gula untuk menjaga kesehatan. Pembeli tidak pokok. Jawabannya adalah banyak anak menyukai es krim karena rasanya manis dan segar. 3. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Guru, siswa, dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah memiliki peran masing-masing dalam menjaga kebersihan. Siswa diharapkan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan area kelas setiap hari. Guru dapat
penggunaan membaca harus dibiasakan sejak dini. Jawabannya, buku merupakan sumber ilmu pengetahuan juga di pagi hari udara terasa segar dan sejuk. Banyak orang memanfaatkan waktu pagi untuk berolahraga. Selain menyehatkan tubuh, olahraga sehari-hari juga membuat pikiran menjadi tenang. Jawabannya, pagi hari merupakan waktu yang baik untuk berolahraga karena udaranya segar dan menyehatkan. Juga lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Sampah yang dibuang pada tempatnya akan mencegah timbulnya penyakit. Selain itu, udara menjadi segar dan pemandangan lebih indah. Jawaban lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Sudah? Siapa yang mau mencoba memberikan tanggapan untuk kelompok 4? Tidak. Oke. Katakan apa ya? Katakan mantap buat kelompok 4. Kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan lembar kerjanya dikumpulkan di depan. Nanti ibu akan dinilai. Silakan ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal dari ibu, apakah kalian merasa kesulitan dalam mengisi soalnya? Tidak. Tidak, betul. Ya, kalian hebat ya. Ibu sudah bisa mengisi lembar kerja yang telah ibu berikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Sudah cukup? Sudah paham? Ngantuk? Masih semangat? Coba biar lebih semangat, kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Oke, ya. Nah, ibu sangat bangga pada kalian karena kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Kalian anak hebat, kalian anak pintar, kalian anak luar biasa. Ibu bangga sekali pada kalian. Mari untuk kalian kita bersama-sama tepuk tangan untuk kita semua. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ibu mau mengevaluasi sejauh mana kalian memahami tentang materi yang telah ibu berikan tadi. Ibu akan kasih soal, tapi kerjaannya berorang ya. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian memahami dari materi yang telah ibu berikan. Di sini ibu sudah memberikan soalnya Pak Kalian. Kalian isi ya nak ya. Kasih nama, kasih kelas. Berapa?
Kalau belum paham, boleh tanyakan sama ibu. Kerjakan masing-masing ya.
dengan ide pendukung, Ibu dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran tadi, yaitu ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya dapat ditemukan pada kalimat utama yang umumnya terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Terus, ide pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas, memperkuat, atau memberikan contoh terhadap ide pokok. Dengarkan itu ya. Untuk menemukan ide pokok, pembaca perlu memahami keseluruhan isi paragraf, mencari kalimat yang paling penting atau yang paling umum. Terus membandingkan kalimat lain untuk melihat apakah mereka berfungsi sebagai penjelas. Ini kesimpulan terhadap pembelajaran kita tadi. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sangat luar biasa. Ibu bangga terhadap kalian. Nah, sekarang kalian refleksikan bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran ibu tadi. Bagaimana, menyenangkan atau malah sebaliknya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi memahami teks secara menyeluruh. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama baca hamdalah. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Sehat selalu dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.